teman-teman, apa kabar? Ya, Om Johnson berharap kabar teman-teman baik saja. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menseleksi dengan input type checkbox ya. Bahkan kita bisa pilih semua checkbox. Nah, maksudnya seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini ada banyak checkbox ya. Bisa pilih satu, bisa pilih dua, bisa pilih tiga. Ya, checkbox memang gunanya untuk memilih lebih dari satu. Nah, ini bisa, teman-teman, kalau kita menyeleksi semua, kita bisa klik ini. Klik. Kalau kita nggak mau seleksi semua, juga bisa klik lagi nih. Nah, gimana caranya buat seperti ini? Nah, kita akan lakukan. Nah, selain itu, kita bisa menghapus salah satu yang bisa contoh. Saya hapus ini. Saya klik hapus, tek, nah kehapus. Bisa pilih dua-duanya, klik. Nah, seperti itu. Gimana cara buat seperti itu? Nah, kita akan buat. Tapi sebelumnya kita ke code editor kita dan kita akan buat dulu si HTML elemennya nih teman-teman ya. Oke teman-teman, siapkan code editor teman-teman, pastikan masih mengarah ke folder latihan pada materi sebelumnya. Ya, teman-teman di code editor teman-teman pastikan sudah mengarah ke folder yang teman-teman buat sebelumnya. Coba teman-teman buat file baru, kasih nama aja latihan _6 _6.html. Nah, kemudian buat elemen HTML yang mendasar seperti biasa pakai data dasar, tekan tab. Nah, terus kemudian title-nya ini coba ganti jadi select all. Nah, boleh dikasih elemen H1 di dalam bodinya. Elemen H1-nya kasih nama select all juga ya. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya coba buat elemen div. Terus div-nya ini kasih ID sama dengan double kutip 2 kali the list. Seperti ini. Nah, terus kemudian teman-teman the list ini kita kasih CSS dulu teman-teman, seperti ini. Coba teman-teman di elemen head ini, di bawah elemen title buat elemen style. Nah, di dalam elemen style itu coba buat hashtag the list, karena itu elemennya ID-nya the list ya teman-teman ya. Kalau ID berarti pakai hashtag. Masih ingat ya? Nah, teman-teman kalau buka, kalau tutup ini kasih lebar width _2 500 px di koma ya. Terus kemudian teman-teman kasih border. Ini bordernya itu ukurannya 1 pixel, spasi solid, warnanya pakai hashtag 9C 9B 9A titik koma. Terus kemudian kasih height. Nah, height-nya ini kita nggak kasih pakai height, tapi kita kasih pakai min strip height 200 px. Kenapa kasih min height nggak kasih height? Karena biar dia fleksibel tingginya. Jadi kalau isinya menambah, dia ikut tingginya ikut seperti isi dalamnya. Jadi kalau isinya dalamnya melebihi 200 pixel, dia fleksibel, mengikuti. Beda dengan kalau kita kasih hanya height 200 pixel, dia pasti kayak jebol keluar. Makanya itu biasanya butuh overflow ya, CSS ya. Pasti ingat ya, pelajaran HTML CSS teman-teman. Nah, ini coba kita save dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini memang code-nya belum berjalan ya teman-teman ya. Ya baru seperti ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kemudian di dalam div ID the list ini coba teman-teman buat div lagi. Ya, tentu harus ada penutup ya teman-teman ya. Ini ID-nya double kutip 2 kali, kasih namanya t-head. Yang t-head ya, t-header. Nanti yang kayak mirip tag lagi. Itu elemen. Oke, div ID t-header. Nah, t-header ini teman-teman coba di dalamnya coba buat ini teman-teman. Elemen input. Kalau di kalau di Visual Studio Code sebenarnya bisa ketik ini input _2 checkbox. Seperti ini. Terus tekan tab. Tuh langsung jadi.
Oke, ini name-nya belum dibutuhkan, jadi dihapus saja. ID-nya kasih nama aja MCB item. Sebenarnya nama bebas ya, nggak harus begini ya teman-teman ya. Ini maksudnya singkatan dari master checkbox item, maksudnya itu. Ya, tapi ini nama bebas ya teman-teman ya. Terus kemudian di bawahnya si input, coba buat tulisan select all. Oke, ini div ID header dan isinya kita kasih CSS dulu. Coba di bawah the list-nya, coba kasih hashtag the header. Maksudnya ini the header maksud saya. Salah sebut. Spasi kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, ini kita kasih background dulu. Iya, background. Strip color. Titik 2 hashtag 3492 EB titik koma. Terus kemudian warnanya putih, color titik 2 hashtag FF-nya sampai 6 kali teman-teman. Nah, terus kemudian teman-teman kasih padding titik 2 10 pixel. Teman-teman tahu padding ya, padding itu kayak jarak di dalam. Jadi kalau nggak ada padding bisa saya cabut ya, ini teman-teman nggak usah cabut, ini kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini kan nempel gini, biar ada jarak, kita kasih padding. Paham ya, ini harusnya teman-teman udah paham di CSS. Nah, seperti ini, kalau kita kasih padding 10 pixel, dia ada jarak seperti itu. Nah, terus kasih font size 18 pixel. Jadi font size-nya gedean dikit ya. Terus kasih font bawahnya, selalu akhiri titik koma ya teman-teman ya. Font, strip weight, bold. Seperti ini. Teman-teman save. Teman-teman coba lihat di browsernya. Nah, di tebal seperti ini. Nah, tinggal buat anak-anaknya. Maksudnya di bawah-bawahnya, itemnya. Coba teman-teman balik lagi ke div ID the list ini. Coba di bawah div ID-nya the header. Coba buat lagi div. Nah, buat div. Tekan tab. Ya, ada div. Ini div-nya kasih ID sama dengan... Oh, maaf, bukan ID. Kelas. Maaf teman-teman, kelas. Teman-teman double klik 2 kali. Coba ketik T item. Seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman di dalamnya, coba buat input type checkbox. Input type sama dengan double klik 2 kali. Ini ketik checkbox. Nah, ini kasih kelas CB item. Nah, terus kemudian di sini coba kasih nama Stephen Chow. Nah, ini kalau di save, dia jadinya baru seperti ini teman-teman. Nah, ini kita mau kasih padding nempel juga dia. Coba teman-teman yang kelas CB, maaf bukan CB item, coba kasih seperti ini. Coba di elemen stylenya, coba buat ini teman-teman. Ini kan dia pakai kelas, berarti pakai titik T item, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Ini kasih padding titik 2 10 pixel. Terus ini kasih font, strip size-nya 14 pixel. Seperti ini. Terus kemudian teman-teman ini juga kasih border titik 2 1 pixel. Terus ininya dasar, jadi kayak garis putus-putus gitu teman-teman. Nah, ini kasih warna 9C 9B 9A. Coba teman-teman klik file, klik save. Ini hasilnya jadi seperti ini. Nah, terus kemudian teman-teman ini biar cepat,
coba kembali ke elemen div-nya. Ini div class t item, boleh teman-teman blok sampai slash div-nya, teman-teman copy, Ctrl C, paste di bawahnya. Ini kita ngerjain cepet ya teman-teman ya. Ini ganti kata Stevenson-nya jadi mantap. Ya, ini pemain film Hong Kong tahun 90-an ya teman-teman ya. Nah, itu tadi copy paste masih ada kan dari teman-teman ya, paste lagi di bawahnya. Ini ganti yang baru di copy kata Stephen Chow ganti jadi ini teman-teman. Xiala Cheng. Terus kemudian di bawahnya paste lagi. Ini kata Stephen Chow ganti jadi Rosamund Kwan. Ya. Oke, jika sudah teman-teman klik file, klik save. Ini hasilnya kalau di browser seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan tombol delete di bawahnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita perlu tambah elemen form. Biasakan kalau main seperti ini sudah elemen form ya teman-teman ya. Coba di atasnya div id the list, ini buat elemen form. Ya, ini actionnya nggak usah diisi. Ini yang the list ini, div id the list tolong diblok sampai penutupnya. Sudah diblok? Jika sudah, teman-teman cut, taruh di elemen form-nya, di dalam elemen form-nya. Ini paste. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, teman-teman coba di bawah slash div-nya, coba kasih elemen br, sampai ada 3 lah, teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman buat elemen button. Button. Ini teman-teman button, tekan tab, coba di dalamnya ketik spasi type. Ini type-nya button ya teman-teman ya. Terus ID-nya kasih nama hapus. Terus kemudian tengahnya juga tulis hapus. Coba teman-teman klik file, klik save, hasilnya seperti ini. Nah, ini ada hapus. Kejauhan ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, sekarang tibalah kita membuat code-nya. Di bawah elemen form, coba teman-teman buat elemen script. Kalau Om Sensen katakan buat elemen script, langsung bikin penutupnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut deh teman-teman. Coba buat variabel di dalamnya. Kita buat variabel untuk si ini teman-teman. Checkbox yang ini. Dia punya nama itu di sini namanya pakai ID mcb item ya. Jadi teman-teman ketik let ini teman-teman mcb o-nya besar obj. Ini nama bebas ya teman-teman ya. Dokumen titik query s-nya besar selector. Karena dia pakai ID, ini aku buka kutip koma, dalamnya double kutip 2 kali. Coba pakai apa? Hashtag mcb item. Benar ya? Coba lihat penulisannya benar nggak? Oke. Terus kemudian teman-teman buat let cb. Ini mungkin nggak cocok namanya objek karena isinya lebih dari 1. Cb list. L-nya besar, I-nya kecil ya, sorry. Sama dengan dokumen titik. Nah, ini kita nggak bisa pakai query selector biasa, mesti pakai query S-nya besar, selector all. Kurung buka, kurung tutup, titik koma, di dalamnya double kutip 2 kali, ketik titik cb item. Benar ya namanya cb item ya. Oke. Jika sudah, teman-teman coba buat si elemen buttonnya. Let hapus o-nya besar obj sama dengan dokumen titik query s-nya besar selector kurung buka kurung tutup titik koma
dalamnya double kutip 2 kali, pakai hashtag hapus, karena dia pakai ID. Jika sudah, sekarang kita mau kasih add event listener teman-teman, sama si ini teman-teman, si yang ini ya, yang ini. Gimana caranya? Seperti ini. Coba teman-teman di bawah let hapus OBJ, boleh di enter 2 kali biar ada jarak. Coba ketik MCB, O-nya besar, OBJ, titik, add, E-nya besar, event, L-nya besar, listener, kurung buka, kurung tutup, titik koma, dalamnya double kutip 2 kali, klik. Terus koma, ini teman-teman, pilih semua. Oke. S-nya besar ya. Enter di bawahnya, coba buat function. Pilih S-nya besar semua. Kurung buka, kurung tutup. Kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, ini ketik seperti ini, teman-teman. Coba ketik di dalamnya pakai looping. Ini ceritanya kita akan melooping isi dari variabel cblist. Cblist ini isinya kan ibaratnya checkbox yang kelasnya cb item. Jadi bisa digini teman-teman. Ini soal array nanti kita bahas di modul selanjutnya, modul 7 ya. Jadi for, kurung buka, kurung tutup, kurung kalau buka, kurung kalau tutup, seperti ini. Terus coba let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil sama dengan, nah ini lihat si cblist itu dia variabel array, dia bisa kita ketahui jumlah item di dalamnya berapa. Dia ketik cb, L-nya besar ya, list, titik, length, -1. Loh, kenapa loopingnya -1? Gini loh teman-teman, misalnya contoh, itemnya ada 5. Ya pasti mulai dari pertama 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau mulai dari 1. Tapi kenyataannya dia mulai dari 0, teman-teman. Jadi kok 0, angka terakhir tuh bukan 4, tapi bukan 5, tapi 4, teman-teman. Ngerti ya? Nah, jadi pakai -1 seperti ini. Terus kemudian titik koma, i++. Nah, di sini kita ketik si cblist, ini karena variabel array, cb, L-nya besar, list, ini kan kita bisa akses per item ya. Oh, item ke-1, item kedua, pakainya pakai kurung siku buka, kurung siku tutup. Nah, nyetak ke-1, ke-2, ke-3 itu dari variabel array, teman-teman. Paham ya? Terus cblist i, dalamnya i. Nah, ini titik checked. Teman-teman tahu ya, kalau checkbox itu dia punya atribut checked. Ya, untuk memastikan dia diklik atau enggak gitu. Ke checklist atau enggak. Maksudnya kok ke checklist nilainya true, kalau enggak false. Checked ini kita samakan sama si punyanya si yang ini, teman-teman. Ini yang ini. Nah, karena si ini, teman-teman, dia pemanggil dari si eventnya, jadi kita bisa pakai event seperti ini, teman-teman. Event titik current, tag-nya besar target, current target, titik checked, titik koma. Teman-teman klik file, klik save. Ini kalau kita jalankan, kita refresh, kita klik ini, dia seleksi semua. Kalau kita cabut ini ya, dia mati semua. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya klik ini, terus diklik, hapus, hilang semua. Oke, kita akan coba, teman-teman. Nah, cuman ada sebelumnya yang perlu saya tambahkan, teman-teman. Ada beberapa function di variabel di beberapa browser itu kayak begini nih, suka ada yang nggak jalan. Kalau seandainya nggak jalan, ada caranya seperti ini, teman-teman. Teman-teman coba dipilih semua ini. Di sini bikin suatu variabel. Biasanya sih orang kasih nilai E. Ya. Terus kemudian teman-teman
Terus di sini buat variabel lagi biasanya sama si itu atau enggak saya bedain aja biar beda ya. FVT aja. FVT sama dengan kalau nggak bisa pakai OR itu teman-teman. OR-nya si yang if itu kayak gini. Ya, window titik event. Seperti ini. Terus kata event nih ganti sama yang event yang ini ganti sama FVT. Teman-teman klik file, klik save. Ini kalau dijalankan harusnya sama aja. Paham ya teman-teman? Loh, kenapa gitu? Yang kayak tadi kan lebih simple. Ya, ini untuk dijaga kalau ada browser tertentu yang tidak mau kayak seperti yang kita ini. Jadi kita pakai opsi akal-akalan seperti ini, teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau kasih ini teman-teman, event listener sama button hapus yang ini. Nah, button hapus yang ini di bawahnya teman-teman coba buat ini teman-teman. Itu variabel hapus OBJ kan berisi si elemen button yang ID-nya hapus kan. Jadi ketik hapus, O-nya besar OBJ titik add E-nya besar event, L-nya besar listener, kurung buka kurung tutup titik koma, di dalamnya double ketuk 2 kali, ketik klik, terus ini koma, teman-teman coba ketik hapus, buat hapus semua ya nama fungsinya, hapus semua, S-nya besar, soalnya takutnya biar nggak rancu. Oke, di bawahnya buat function hapus semua, hapus S-nya besar ya semua. Kurung buka, kurung tutup, di sebelahnya klik tik kurung kuala buka, kurung kuala tutup. Nah, teman-teman nih hapus semua juga sama, dikasih variabel gitu. Terus ini boleh di dalamnya let evt sama dengan ini variabel dari parameter ini ya, teman-teman ya. Terus spasi pakai yang garis-garis gini yang namanya apa ya, lupa saya. Di window titik event titik koma ya, diberikan spasi. Nah, di bawahnya coba ketik looping for lagi, spasi kurung buka kurung tutup, di dalamnya let i sama dengan 0 titik koma I lebih kecil sama dengan CB, L-nya besar, list, titik length, minus 1, titik koma, I plus plus. Nah, di dalam sini ya, teman-teman, kita ketik seperti ini, kita ngecek apakah si CB list ini ada yang dicek. Nah, kita cek pakai if buka kurung tutup, di sini ketik CB, L-nya besar list, kurung siku buka kurung tutup, ini I, di dalamnya teman-teman ketik seperti ini, titik checked. Ini sebenarnya aslinya sih gini teman-teman, ini nggak usah diikutin ya, sama dengan 2 kali true, sebenarnya harusnya gini, tapi true ini bisa disingkat jadi seperti ini ya teman-teman ya, paham ya? Nah teman-teman, kemudian di sininya kita ketik seperti ini, jika iya ngapain nih, kita perlu hapus nih, yang hapus siapa? Induknya si CB list teman-teman. Nah induknya si CB list ini siapa? CB list kan kelas, dia kan ibaratnya kumpulan objek checkbox yang kelasnya CB item, yang ini kan. Nah, CB item ini induknya siapa? Si kelas T item. Nah, si kelas T item induknya siapa? Div yang ID-nya the list kan. Nah, ceritanya kita akan hapus si div kelas T item. Kalau kita hapus div kelas T item, yang di dalamnya ikut kehapus. Nah, gimana caranya? Terus satu lagi, ada yang kita lupa buat objek si the list ini di variabel. Nah, teman-teman boleh tambahkan di atasnya sini, coba buat
variabel let list O-nya besar, obj. Ini sama dengan dokumen titik query S-nya besar selector kurung buka kurung tutup titik koma double kutip 2 kali. Di sini ketik hashtag namanya apa teman-teman? The list, div id the list. Di sini ketik the list. Oke. Nah, list obj ini nanti akan menghapus dari si div yang kelasnya t-item. Nah, gimana caranya? T-item kan banyak, teman-teman. Nah, kita akan dapat si div kelas t-item ini justru dapat dari si anaknya, si checkbox cb-item. Nah, gimana caranya? Begini, teman-teman. Coba kita balik ke code kita. Di dalam if ini, coba kita ketik list O-nya besar ya, obj, titik, remove, C-nya besar, child. H-nya kecil ya. Child, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, kita dapat dari si checkbox yang ID-nya, yang kelasnya CB item. Jadi ketik, kan berada di dalam CB list itu kan, CB list, kurung suku buka, kurung suku tutup, terus dalamnya ketik I, terus di dalamnya ketik ini, titik, maksudnya sampingnya, titik ini teman-teman, titik parent E-nya besar, elemen. Maksudnya apa ini ya parent elemen? Jadi buat mengetahui, mendapatkan informasi atau mendapatkan objek, yaitu induk dari elemen yang bersangkutan. Kalau teman-teman lihat, ini input type checkbox cb item ini, induknya siapa? Induk langsungin dia. Si div class t-item ini kan. Nah, itu maksudnya. Jika sudah, teman-teman klik file, klik save, boleh teman-teman refresh ini. Nah, teman-teman bisa contoh, saya hapus si Xiara Chong, saya klik hapus, tek, hapus. Saya hapus Sosomun Koan. Oke, nah, ini dia teman-teman, kita punya masalah. Dan saya searching di Google, banyak juga yang masalah begini teman-teman. Triknya gimana ya? Kayak begini. Ini suka begini teman-teman, jadi seolah-olah kayak tahu tapi kayak nggak tahu gitu, makanya dibilang error. Dibilang is not child. Oh my god. Ini teman-teman kok kayak begini, triknya begini. Ini di atasnya list obj ini. Ini boleh di enter ya. Nah, ini di atasnya yang list obj remove titik remove chart, di atasnya bikin if lagi. Kurung buka, kurung tutup, spasi kurung kalau buka. Ini enter, ini list obj remove chartnya dipindahin ke dalam situ ya. Ini di blok, di cut, taruh sini. Oke, nah ini kurung buka, kurung tutupnya. Ketik seperti ini, list obj titik contains. Kurung buka, kurung tutup, di dalamnya CB, L-nya besar, list, kurung suku buka, kurung suku tutup, dalamnya I, titik, parent, E-nya besar, elemen. Maksudnya apa ini ya? Ini jadi dia ngecek, ini bener nggak sih CB list ini ada di dalam si CB, di apa si div id t-item yang mengandung si checkbox yang bersangkutan itu ada nggak di dalam si div yang id the list itu. Kalau ada ya hapus, kalau nggak ada ya udah lewat. Maksudnya itu teman-teman. Ngerti ya teman-teman ya? Boleh teman-teman klik file, klik save. Ini kalau ada teman-teman buka web console, ini boleh di clear dulu. Saya refresh. Nah ini misalnya contoh saya hapus gini. Saya hapus gini, nggak ada masalah. Kalau nggak percaya, refresh lagi deh. Ini satu-satu dihapus. Ya, sekarang sudah bisa. Nggak masalah. Paham ya teman-teman ya?
Nah, itulah kalau kita melakukan select all ya. Nah, ini nanti kita mungkin pasti ulas lagi kalau seandainya kita membuat mirip seperti ini yang ada fungsi add, edit, delete. Ya, ini kalau di refresh datanya bisa ada lagi ya. Iya, kita belum bermain array. Kalau kita bermain array, kita bisa coba ibaratnya datanya tampil berdasarkan isi data array. Tapi itu nanti ya kalau kita bahas array ya teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk kali ini materinya cukup sekian. Bahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai hal seperti ini teman-teman. Misal contoh ada elemen select di sini ya. Ini kalau misalnya contoh saya pilih DC, dia muncul elemen select satu lagi isinya ini Superman, Batman, Wonder Woman, bla bla bla, pokoknya jagoan DC lah gitu. Ini kalau saya pilih anime, ini munculnya Son Goku, Saitama, Midoriya, Naruto, Ichigo Kurosagi, dan sebagainya. Kalau pilih Marvel, isinya Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hawkeye, dan sebagainya. Nah, gimana buat seperti ini? Ya, kita akan bahas di materi berikutnya. Oh ya, ini merupakan suatu event nih, namanya On Change. Ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di materi berikutnya.